Martial Peak 3402. Apakah Tuan yang begitu ngotot? Penguasa manusia menatapnya dengan sedih dan marah. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, panah sudah terpasang, harus ditembakkan. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, penguasa manusia, yakinlah. Bahkan jika kamu pergi ke dunia luar, ras penguasa manusia akan tetap dipandang baik oleh orang lain. Kamu tidak perlu khawatir dikucilkan. Alasan utama dia datang ke alam reinkarnasi kali ini adalah untuk ras berdaulat manusia. Mereka adalah dukun agung yang sudah jadi, dan Anda memiliki beberapa pangeran dan putri dengan bakat luar biasa. Mereka semua adalah eksistensi tingkat Raja Dukun. Secara alami, penguasa manusia juga adalah Raja Dukun, dan peringkat tinggi pada saat itu. Jika dia bisa mendapatkan bantuan mereka, lebih sedikit orang di batas bintang akan mati dalam perang melawan ras iblis di masa depan. Oleh karena itu, dia harus membawa ras berdaulat manusia pergi bagaimanapun caranya. Penguasa manusia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, saya tahu bahwa Tuan yang sangat mampu dan dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan dunia ini, tetapi apakah Anda tahu berapa banyak orang di kota berdaulat manusia saya? Yang Kai berkata, jika penguasa manusia khawatir bahwa aku tidak dapat membawa semua orang bersamaku, maka tidak perlu khawatir. Belum lagi satu kota penguasa manusia, bahkan jika ada 10 atau 100 dari mereka, aku bisa masih membawa mereka bersamaku. Manik dunia tertutup telah menelan 3 bintang budidaya di batas bintang, memperluas wilayahnya hingga tak terbatas. Setiap bintang kultivasi memiliki ratusan juta makhluk hidup, dan sekarang mereka semua hidup dalam kedamaian dan kemakmuran di manik-manik dunia tersegel. Apa nilai kota berdaulat manusia belaka? Penguasa manusia terkejut, Tuan yang memiliki cara yang luar biasa. Orang harus tahu bahwa kota berdaulat manusia memiliki ratusan ribu orang. Dia tidak tahu bagaimana Yang Kai dapat membawa begitu banyak orang bersamanya, dan secara naluriah berpikir bahwa dia berbicara omong kosong. Yang Kai berkata dengan serius, kalau begitu aku meminta penguasa manusia untuk menunggu dan melihat. Biarkan aku begini, ketika kita pergi, jika ada satu orang yang hilang dari kota, penguasa manusia dapat membawaku bersamamu. Pada titik ini, apalagi yang bisa dikatakan kota berdaulat manusia? Itu hanya karena mereka tidak mau menyerah, tetapi sekarang bahkan pohon suci telah membuat pilihannya, mereka tidak punya pilihan lain. Tanpa pohon suci, kota berdaulat manusia tidak akan lagi menjadi kota berdaulat manusia. Dia bertanya dengan lemah, kapan Tuan yang ingin pergi? Melihat bahwa dia akhirnya berkompromi, Yang Kai juga merasa lega. Jika tidak perlu, dia tidak ingin berselisih dengan Kaisar Rache. Lagi pula, ketika mereka berada di luar, mereka masih harus bergantung pada mereka. Jika hubungan mereka terlalu kaku, itu tidak akan baik untuk mereka berdua. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia melakukan itu, Imperial Rache tidak akan memiliki kesan yang baik tentang dia. Dia tidak peduli. Lagi pula, ketika mereka berada di luar, Kaisar Agung akan berada di sana untuk mengintimidasi mereka. Apa yang harus ditakuti? Tentu saja, lebih cepat lebih baik. Akan lebih baik jika penguasa manusia bisa memberi perintah sekarang dan membiarkan orang-orang di kota bersiap. Penguasa manusia mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan memberikan perintah sekarang. Dalam 3 hari, kita akan meninggalkan dunia ini bersama Tuan Yang. Terima kasih, penguasa manusia. Yang Kai menangkupkan tangannya. Penguasa manusia pergi dengan sekelompok kaisar ras dan pengawal kerajaan. Yang Kai tinggal di belakang untuk berbicara dengan pohon suci sebentar sebelum pergi. Dia tidak mengambil pohon suci. Lagi pula, orang-orang di kota berdaulat manusia belum dievakuasi. Mereka masih membutuhkan perlindungannya untuk saat ini. Ruang tamu asli telah dihancurkan. Zhou Yuchuan secara pribadi datang untuk mengatur kamar baru untuk Yang Kai sebelum pergi. Meskipun dia terluka oleh perwujudan, itu bukan masalah besar. Dia hanya perlu istirahat selama beberapa hari untuk pulih. Selain itu, karena penguasa manusia telah menyetujui persyaratan Yang Kai, dia tampak bersemangat dan menantikan dunia luar. Ada ratusan ribu orang di kota berdaulat manusia. Mustahil untuk mengatakan bahwa mereka dapat segera mengungsi. Penguasa manusia perlu memberi perintah, dan orang-orang juga perlu mengemasi barang-barang mereka. 3 hari tidak lebih, tidak kurang. Yang Kai tidak ada hubungannya, jadi dia pergi ke Sealet World Bed terlebih dahulu. Dia menandai wilayah di suatu tempat di Sealet World Bed untuk ratusan ribu orang di kota berdaulat manusia untuk tinggal. Setelah orang-orang ini memasuki Sealet World Bed, Yang Kai tidak berencana untuk membiarkan mereka keluar. Lagi pula, tidak mudah menemukan tempat untuk menampung ratusan ribu orang. Manik dunia tertutup berbeda. Itu memiliki semua yang dia inginkan. Yang Kai menguasai dunia, jadi mudah untuk mengatur berbagai hal. Dengan pikiran, bumi naik dan turun. Sebuah kota tiba-tiba muncul di padang gurun yang kosong. Pada pandangan pertama, itu terlihat sangat mirip dengan kota berdaulat manusia. Namun, Yang Kai juga mendesainnya sendiri. Dari waktu ke waktu, dia akan keluar dari Sealet World Bed dan menggunakan Divine Sense-nya untuk memindai kota berdaulat manusia.
Dia mengamati tata letak dan tata letak kota berdaulat manusia. Kemudian, dia akan memasuki Sealet World Bed untuk menyelesaikan pembangunan kota baru. Dalam waktu kurang dari 2 hari, kota berdaulat manusia yang baru pada dasarnya selesai. Kota itu terletak di tanah yang subur. Ada kota-kota lain di dekatnya, sehingga dapat memastikan bahwa penduduk kota berdaulat manusia tidak akan merasa begitu kesepian setelah mereka pindah. Pada malam hari, dia sedang merenovasi kota berdaulat manusia yang baru ketika dia tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Setelah menggunakan Divine Sense-nya, Yang Kai memiliki ekspresi aneh. Dia menghentikan apa yang dia lakukan dan berkata, "Masuk." Pintu didorong terbuka, dan sosok cantik masuk. Dia membawa kotak makanan. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam. Orang itu berbalik dan menutup pintu. Kemudian, dia membungkuk kepada Yang Kai dan berkata dengan lembut, "Tuan Yang." "Putri Yu." Yang Kai menatapnya dengan penuh arti. "Apa yang membawamu ke sini larut malam?" Orang yang datang tidak lain adalah Fu Yu, salah satu dari 7 gadis dari kota berdaulat manusia. Dalam ras manusia, bakatnya cukup bagus. Dia juga seorang raja dukun sekarang, tetapi peringkat rendah. Dia masih agak jauh dari pangeran ketiga. Fu Yu tampaknya berdandan khusus hari ini. Dia terlihat lebih cantik dari biasanya. Dia mengenakan gaun hijau muda yang menonjolkan sosok anggunnya. Payudaranya yang seputih salju terlihat samar-samar. Lengan putihnya terlihat, seolah-olah dia baru saja mandi. Rambutnya yang indah masih sedikit basah, menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar dan fantastis. Mendengar pertanyaan itu, Fu Yu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Dia berjalan dengan kotak makanan dan berlutut di depan Yang Kai. Dia membuka kotak makanan dan mengeluarkan makanan satu persatu, berkata, "Yu melihat bahwa guru tidak keluar selama beberapa hari, jadi saya secara pribadi memasak beberapa makanan dan membawanya. Saya berharap guru menang, tidak menyukainya." Ketika dia mengeluarkan piring, dia menurunkan tubuhnya sedikit. Yang Kai bisa melihat sebagian besar payudaranya dengan pandangan biasa. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah dia menggunakan pendekatan lunak ketika pendekatan keras tidak berhasil? Dia juga tahu bahwa kota berdaulat manusia tidak akan terus mengganggunya tentang apakah dia harus meninggalkan dunia ini atau tidak. Namun, kota berdaulat manusia mungkin khawatir bahwa dia akan diperlakukan dengan kasar di dunia luar. Itulah mengapa mereka menggunakan metode ini untuk lebih dekat dengannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang yang mulia seperti Putri Fu Yu melakukan hal seperti itu? Belum lagi fakta bahwa mereka tidak berhubungan baik sebelumnya. Memikirkan hal ini, Yang Kai tersenyum dan berkata, "Putri Yu perhatian. Saya tidak menyangka Putri Yu memiliki keterampilan seperti itu." Fu Yu menatapnya dan mengerutkan bibirnya menjadi senyuman. "Saya hanya khawatir itu tidak sesuai dengan selera guru." Saat dia mengatakan ini, dia mengambil pot anggur dan mengisi cangkir Yang Kai. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuan, silakan rasakan." Yang Kai mengambil sumpitnya dan dengan santai mengambil sedikit, lalu menyesap anggur. Tentu saja, dia tidak pelit dengan pujiannya. Mendengar ini, Fu Yu tersenyum cerah dan bersemangat menuangkan anggur dan mengambil makanan. Setelah 3 putaran anggur dan 5 hidangan, suasana di ruangan itu harmonis. Fu Yu melihat bahwa Yang Kai tidak sombong dan mudah bergaul, jadi dia dengan berani bertanya, "Tuan, seperti apa dunia luar itu?" Yu belum pernah ke dunia luar, jadi aku sedikit penasaran, tapi juga sedikit takut. Yang Kai meletakkan sumpitnya dan tersenyum sedikit. "Apa yang kamu takutkan?" Fu Yu cemberut dan bertingkah seperti gadis kecil. "Mereka mengatakan bahwa ada banyak orang yang sangat kuat di luar sana. Jika ada ketidaksepakatan, mereka akan memulai perkelahian. Kultivasi Yu rendah, jadi saya tidak tahu apakah saya bisa melindungi diri saya di luar." Yang Kai tertawa. "Memang ada banyak orang kuat di luar sana. Jika ada ketidaksepakatan, akan ada banyak perkelahian." Ekspresi Fu Yu segera berubah. "Betulkah?" Yang Kai berkata, "Tapi Putri Yu tidak perlu khawatir. Kultivasimu di atas rata-rata di dunia luar. Bagaimanapun, kamu masih memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Di atas rata-rata, itu tidak tinggi." Wajah Fu Yu penuh dengan kekhawatiran. Yang Kai memandangnya dan berkata, "Jangan khawatir, ketika kamu pergi ke Imperial Rache, akan ada orang kuat di sisimu untuk menjagamu. Mereka tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Mata Fu Yu yang cerah dan indah berkedip. "Mengapa?" Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, tampak tak terduga. Fu Yu menggertakkan giginya, tapi dia tidak bisa memaksanya. Dia hanya bisa terus menuangkan anggur, seolah-olah dia berharap membuat Yang Kai mabuk dan kemudian mendapatkan beberapa informasi berguna darinya. Bagaimana Yang Kai bisa mabuk begitu mudah? Dia makan semua hidangan dan minum semua anggur tanpa perubahan ekspresi. Tak berdaya, Fu Yu hanya bisa berkata, "Sudah larut. Yang mulia, apakah Anda ingin istirahat?" Ketika dia mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak berani menatap langsung ke mata Yang Kai. Yang Kai menatapnya dalam-dalam, membuatnya merasa tidak nyaman.
Lalu dia berkata, Putri Yu juga harus kembali dan beristirahat. Fu Yu merasa seperti dia telah diampuni. Dia berdiri dan membereskan piring. Dia membungkuk dan berkata, kalau begitu Yuer akan membawanya pergi. Dia berbalik dan berlari keluar. Putri Yu, Yang Kai tiba-tiba memanggilnya. Tubuh halus Fu Yu bergetar. Dia berbalik dan memaksakan senyum. Tuan, apakah Anda punya perintah lain? Yang Kai menatapnya sambil tersenyum. Saya tidak berani mengatakan apapun tentang dunia luar, tetapi ada banyak talenta muda. Saya percaya bahwa Putri Yu akan dapat menemukan suami yang cocok di luar. Fu Yu terkejut. Kata-kata Yang Kai membangkitkan harapan. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan mengandalkan kata-kata keberuntungan guru. Dia meninggalkan ruangan, menutup pintu, dan segera pergi. Tidak lama kemudian, di kamar penguasa manusia, Fu Yu pergi untuk melaporkan hasil perjalanan ini. Mendengar bahwa Yang Kai tidak berniat menjaga Fu Yu di tempat tidur, penguasa manusia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kunjungan larut malam Fu Yu secara alami adalah pengaturannya. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan Yang Kai. Dia secara alami ingin mengikat Imperial Rache dan Yang Kai bersama-sama. Dan apa yang bisa dia gunakan tidak lebih dari kecantikannya. Jika dia bisa membuat Fu Yu dan Yang Kai bekerja sama malam ini, maka dia tidak perlu khawatir bahwa Yang Kai tidak akan mengurus Imperial Rache. Sayangnya, pria itu tidak tergoda. Ini membuat penguasa manusia merasa agak tidak berdaya. Ayah, aku tidak berpikir bahwa Tuan Yang adalah orang jahat. Membawa kita keluar mungkin bukan hal yang buruk. Penguasa manusia berkata, dia melakukan segala yang mungkin untuk membawa ras kekaisaran kita keluar dari dunia ini. Dia pasti memiliki semacam skema melawan ras kekaisaran kita. Tapi sekarang saya tidak dapat melihat melalui pikirannya. Saya berharap Anda bisa pergi dan selidiki, tetapi Anda tidak menemukan apapun. Putrimu tidak kompeten. Fu Yu menggigit bibir merahnya. Lupakan saja. Jika itu berkah, itu bukan kutukan. Jika itu kutukan, itu tidak bisa dihindari. Ketika kita di luar, kita secara alami akan tahu apa yang dia coba lakukan. Penguasa manusia menghela nafas dan melambaikan tangannya. Kamu boleh pergi.